malam ini kita lanjutkan tentang sifat-sifat ma'ani. Sebelumnya kita bahas sifat ma'ani qudrah. Qudrah sudah selesai. Selanjutnya sifat ma'ani berikutnya adalah sifat al-iradah. Sifat al-iradah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-iradah fi lughati al-qasd wa turadifuha al-masyi'ah. Al-iradah fi lughati pada makna bahasa adalah al-qasd, keinginan. Keinginan di makna bahasa. Wa turadifuha al-masyi'ah, dan memiliki makna yang sama dengan al-masyi'ah. Arti al-masyi'ah berkehendak. Istilah bahasa iradah itu ingin sesuatu, keinginan. Kalau qudrah kemampuan, kekuasaan melakukan sesuatu, itu qudrah. Kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu, itu qudrah. Kalau iradah, keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau qudrah kemampuan, iradah keinginan. Nah, kemudian waqad alimna anna qudratallahi ta'ala awjadal makhlufat, lakinna al-mawjudati laha sifatun mukhtalifah. Fahadha tawilun wa hadha qasirun wa hadha abyadun wa hadha akhdar wa hadha ghaniyun wa hadha faqirun wa hadha fi as-sharqi wa dhalika fi al-gharbi wa hadha harun wa hadha barid. Dan kita telah mengetahui sebelumnya bahwa sesungguhnya qudrah Allah itu adalah menciptakan makhluk. Jadi qudrah, sifat qudrah yang kita bahas sebelumnya adalah kemampuan atau kuasa yang dengan kemampuan itu, dengan sifat itu Allah menciptakan makhluk. Di kemarin itu kita sampaikan bahwa hasil daripada qudrah terciptanya makhluk. Nah, dengan sifat qudrah Allah, maka lahirlah makhluk, tercipta Allah menciptakan makhluk. Nah, jadi qudrah itu dia menciptakan makhluk. Lakinna juga laha sifatun mukhtalifah. Akan tetapi kemudian bahwa makhluk ciptaan Allah itu memiliki sifat-sifat atau karakter yang berbeda-beda. Fahadha tawil, ada ciptaan Allah yang tinggi, panjang ukurannya. Wahadha qasir, ada yang pendek. Wahadha abyad, wahadha akhdar, ada yang putih, ada yang coklat, ada hitam. Wahadha ghaniyun, wahadha faqir, ada yang kaya, ada yang fakir. Wahadha fi syarqi wa dhalika fil maghrib, ada yang di timur posisinya makhluk itu, ada yang di barat. Ada pohon cuma ada di barat, tidak ada di timur. Ada makhluk yang cuma ada di timur, tidak ada di barat. Nah, ini semua sifat bagi makhluk atau karakter bagi makhluk atau bentuk-bentuk makhluk, ya sifat. Sehingga pertanyaan, ya, faman dzalladzi a'ta al-mawjudati hadhihi sifat? Siapa yang memberikan makhluk ciptaan Allah itu sifat-sifat tadi? Siapa yang memberikan sifat-sifat yang membentuk ini panjang, tinggi, ini pendek, ini
kaya, miskin ini, dengan berbagai macam sifat-sifat yang berbeda-beda. Siapa yang memberikan sifat? Innaha lam tu'ti nafsaha. Yang pasti sesungguhnya makhluk itu tidak menciptakan sifatnya sendiri. Yang pasti hanya juga berapa sifatnya makhluk. Wala tastati an tu'tiha an tu'ti nafsaha as-sifat allati ittasafat biha. Dan kalaupun makhluk ingin memberikan sifatnya sendiri, ya, dan tidaklah makhluk itu mampu untuk memberikan sifat-sifat atau menciptakan sifat-sifat yang ada pada diri mereka, maka fala budda min iradatin khassat kulla mawjudin bisifati allati yattasifu biha. Maka mestilah ada satu keinginan, satu kehendak, satu ingin yang mengatur penciptaan setiap makhluk dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk itu. Li'anna ghairaha jaizun 'alaiha aidan. Karena sifat-sifat yang hari ini ada pada setiap makhluk, kalau didiamkan juga bisa. Tapi ada. Fadlan ala anna al-mumkinati minha ma wujida wa minha ma lam yujad. Sebagaimana makhluk ada yang diciptakan, ada yang tidak diciptakan. Jadi kudrah ta'alluqnya atau hasil daripada sifat kudrah menciptakan makhluk. Kemudian makhluk itu sifat banyak, tidak, ayat, dan seterusnya macam sifat makhluk, ya, lembut, hijau, dan seterusnya. Diciptakan dengan kudrah, gebuh sifat dengan iradah. Itu takluk iradah. Jadi menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluk itu dengan sifat kudrah. Tapi memberikan sifat kepada makhluk, itu dengan sifat iradah. Iradah yang bersifat menyertai kira-kira perbandingan kita, tapi tentu perbandingan Allah tidak layak perbandingan kita untuk memudahkan pemahaman. Ini menyentuh perkataan makhluk. Rencana kita belum baca. Belum baca. Untuk belum baca, maka butuh dana lah. Apa yang kita baca ini menghasilkan dana tentu butuh kerja tenaga, butuh artinya baju itu terbeli dengan kemampuan yang ada pada kita, kemampuan bekerja, menghasilkan dana, baju. Jadi kena belau baju. Pekeh watek tanya belau baju dan saja boleh tak belau baju. Bagaimana caranya? Hawa diskusi Norina Mbak Norina masa kok mari menjadi baje coba ya kita yang diskusinya pakai keinginan misalnya atau panjang mumpah keinginan terkali apa mari banyak orang coba yang keinginan saya kena warna biru. Nampak dalam keinginan ikan kali biru saja.
orang lain. Tapi ya Allah nak ubah keinginan cuma dari makhluk. Ya. Simpulan dari warna biru nanti warna putih tulen. Anian kan. Dalam berikuti jodoh model kerak juga. Berkerak kemeja, berkerak bulat. Yang sifat baji. Akhir ji jauh keputusan. Beliau baji rupa ji warna hitam. Kalau jalan dengan suami beda, baru kalau cocok hitam dua macam tapi kenapa apa? Beliau baca, kata beliau baca, hinana putra kemampuan dalam hati tengah beliau baca, hinana irada keinginan model baca. Maka baca yang kata beliau hidup putra, hidup takluk putra, hidup takluk irada. Posisi putra adanya lalu, posisi irada sifat. Demikianlah kira-kira apa namanya takluk sifat kudrah Allah dengan sifat irada. Di kudrah penciptaan, irada sifat dan penentuan sifat-sifat daripada ciptaan. Maka ketika kita melihat ada ciptaan Allah yang punya sifat yang indah, yang cantik, yang luar biasa, benar Masya Allah, masyiah luar biasa. Arti masyiah itu benar Masya Allah buat jadi luar biasa keinginan Allah. Lakak hasil daripada masyiah pun tak ada satu makna dengan irada. Yang tempat hidup antara kudrah dan irada. Nah kemudian akan dijelaskan wa hadza makna qaulil ulama al-iradatu iradatullahi sifatun qadimatun zaidatun ala dzati qa'imatun biha sya'nuha at-takhsis fatukhassisu kulla mumkinin bi ba'dhi ma yajuzu alayhi. Maka inilah makna daripada definisi ulama tauhid dalam mendefinisikan sifat iradah. Mereka mengatakan al-iradatu bahwa sesungguhnya iradah sifatun satu sifat qadimatun yang qadim, dengan qadim yang sudah ada tanpa ada apa namanya, yang sudah ada tanpa ada awal. Dengan qadim hijina segala na menu sifatnya na tanpa ada awal. Sehingga di sini nanti perlu diperhatikan. Jadi beda dalam pertanyaan. Berarti menyebutkan nasifut iradah ini baru nasifut kudrah. Jadi timbul pertanyaan itu. Iradah keinginan, menyebut kudrah kemampuan. Gedayung kita kena pegang itu. So awalnya kemampuan atau keinginan? Dia nak jual ni. Boleh nak tu? Keinginan ni. Yo ingin nak buat kah? Ya kah? Planning ni. Karena keinginan, karena planning baru butuh kemampuan untuk buat. Makanya dalam dia keinginan betul, kemampuan ada. Ada urut nak kemampuan tapi hana. Keinginan
itu gaji, buatnya program dia program cerita orang tu. Nanti tu tiba program yang ada cara. Tetapi dia buat makhluk, menyebab makhluk keinginan dulu baru iradah dulu baru kudrat. Bab Allah, iradah dan kudrat dua-duanya sama qadim. Arti qadim tidak ada istilah susunan waktu. Dia sifat iradah, sifat kudrat sudah ada pada Allah tanpa ada awal. Sebelum ada waktu, sebelum ada makhluk, karena sifatnya Allah. Ya, karena jadi hana perayaan itu. Berarti yang benar awal iradah ini berada sifat kudrat hana. Sifat mandung sifat Allah, nama Allah tanpa susunan terlebih awal. Kita dah berulang ya. Dan itu yang pertama kita katakan ketika pembahasan sifat ma'ani. Jadi ketika dibahas kudrah dulu, iradah dulu, nanti ilmu, nanti hayat, nanti sama, nanti basar. Ketika disusun seperti itu pembahasan sifat ma'ani, bukan berarti sifat ma'ani itu ada pada Allah satu persatu. Dan hanya ketiga, yang tiga berarti nowadays tiga ada urusan model. Pokoknya mandung sifat Allahnya nama Allah tanpa ada urusan Allah. Tidak ada awal, tidak ada tempat, hanya hubungan model. Tak ketiga Nabi, hanya tak ketiga Nabi. Tak ketiga Nabi maka urusan model. Ini naya, nak orang dunia ada apa tiga Nabi. Bahasa lain juga ada. Anak kembar tiga, pajangan tinyong tiga dua. Hanya dah ketiga aja sifat Allah. Pokoknya qadim. Tidak satu lebih dulu daripada yang lain. Itu makna qadim. Kemudian zaidatun ala dzat. Jadi sifatun qadimatun iradah itu sifat qadim. Zaidatun ala dzat yang lebih daripada zat. Jadi Allah zat dan sifat. Iradahnya lain dia sifat. Sedangkan Allah zat. Sifat iradah berada pada zat Allah. Jika hanya kata iradah sifat. Hanya kata iradah zat. Zat sifat. Qaimatun biha yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sya'nuha at-tafsis yang fungsinya yang posisi sifat iradah tersebut at-takhsis. Arti at-takhsis mengatur sifat makhluk. Mengatur sifat makhluk, bukan menciptakan dengan kudrat, tapi ini mengatur. Fatukhassisu kulla mumkinin, maka sifat iradah ini mengkhususkan atau mengatur secara spesifik setiap yang mungkin, setiap daripada sifat makhluk yang mungkin. Bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, dengan sebagian sifat yang boleh atasnya yang mungkin atau makhluk yang berisifat. Ya. Jadi ketika kata makhluk kana yang mau dibayangkannya kudrat. Ketika dalam makhluk punya sifat-sifat yang mau dibayangkannya iradah. Jadi menyebab makhluk sifat kudrat, menyebab sifat iradah. Fahiya min sifatillah Ta'ala, maka iradah adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Wasifatu ghairul mawsuf, dan sifat berbeda dengan zat. Wahya qadimatun, dan dianya sifat iradah itu qadim. Artinya anna Allah Ta'ala muridun qabla wujudil muradat, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat muridun atau punya sifat iradah sebelum ada seluruh apa yang ini diadakan oleh Allah. Ini sifat gendanya orangnya, sifat gendanya yang muka gendanya yang bulat,
Nah yang lojo, nah yang macam-macam kan. Yang kulit Melayu lagi kecil. Nah yang putih, nah yang seperti bewe-bewe dari kamju. Nah yang sawo matang setengah-setengah. Yang mendung kalau format dari Allah, dengan iradah Allah, juta-juta pun anak muda yang pokoknya segala mendung karena mendesain keinginan Allah dalam mendesain kita semua. Di baiknya tiba-tiba kata yang Abdul balik, dan tiba-tiba dia kali angkat Abdul balik sebagai orang-orangnya tu, orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Kali didesain Allah dengan iradah Allah sebelum ada makhluk semuanya, didesain sedemikian rupa. Maka kemudian ketika desain itu dieksekusi dengan kudrah, terus makhluk kaya Allah. Maka Rasulullah katakan dalam hadis, la'anallahu al-mughayyirati li khalqillah. Allah melaknati orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ya, dan merubah aduh. Lebih kening batasnya kalah. Jadi kalah kali ubah-ubah untuk kalah. Ada kopi agak air becu, ada kopi agak becu, yang air ubah, yang beraya lebih punya kan? Alis. Apa sebenarnya? Alis mata. Kali ubah-ubah. Maka Rasul katakan la'an Allah an-nisad wal mutanammisat. Allah melaknati orang-orang yang merubah alis mata dan orang-orang yang bekerja berprofesi yang ubahnya. Ini orinya beragam macam tu. Bina antara juga dari Allah belum lain. Ya orinya. Hanya kering aja. Kecuali dalam fikih baru tak ubah seandainya yang terjadi tidak normal. Yang jauh bukan normal. Ada yang normal kadang kalau trend kalau panjang kawadu interview nyanyi. Tapi selama normal haram diubah. La Allah misal wala tanam misal. Dan semua hidung, pipi termasuk hidung. Jadi hukum ikat hidung. Kalau memang gigi yang sudah ada tidak normal, jadi hanya normal tu jari-jari tangan, jari-jari tangan. Kau yang tak baju susah tak umat belah tu jari-jari tangan. Atau terlalu berat baik baju, dia baju ada pun nama merah ini. Itu kabrak dah. Nanti tentu berubah. Itu nyeka. Atau berat baik lama. Yang je. Karena dianggap tidak normal itu boleh. Je dekat jari dan tangan. Susah nak pun baju dan mulai dong ikat rapat. Atau dia baju dan tangan dari ikat tarik baju. Atau yang tambahkan ikat tarik baju. Tapi selama itu normal, menyoda ubah jangan hadis. La'anallahu wa bi khalqillah. Allah melaknati orang-orang yang mengubah ciptaan Allah. Ini pulau yang operasi plastik. Hidung yang dalam tarik keluar, mancung, pipi bertirut macam berjeju terutama berlesung dan jangan hati-hati tanya yang buka usahanya termasuk buka usahanya. Tapi kalau untuk sekedar membersihkan malah
malah sunat. Boleh, malah diperintah oleh Rasul. Kita pengalah hadis mana? Ada sahabat dalam sebuah majlis ilmu seperti ini, ada beberapa sahabat tidak melakukan perawatan gigi, hanya ketika itu. Maka Rasulullah menanggung mulai pengajian kepada ego beberapa sahabat sampai ketika yang itu. Maka Rasulullah mengatakan, malakum la tatawassalu, kenapa kalian belum bersiwak? Sikat gigi, nyaje, atau pegling wajah, naik belum beberapa sabun lagi yang untuk pegling wajah. Oh yang hendak pakai sabun-sabun mahal, tingkat lain bau dan cuci. Atau yang menghadapnya pegling je. Belum apalagi hari ini polusi sangat luar biasa jalan. Jadi sehingga kadang skincare baju mahal, baju you yang model 30 langsung anti dalam tikam hantu lebih debai-debai dia hitam polusi tak sah itu. Boleh kalau pada taraf membersihkan, boleh. Untuk pada taraf clean itu boleh. Nampak rapi, bersih itu boleh. Nampak berseri boleh. Tapi kalau sudah pada taraf merubah, nyai dalam kategori la'anallahu ghayrat li khalqillah, Allah melaknati orang yang merubah ciptaan Allah. Menanci lagi anci nyop rapi termasuk cat pun ada juga kan. Dasar cat pun bagi orang agam adalah dasar cat pun orang agam pun boleh. Dengan cat pun bagi orang agam hukum ji haru orang agam menceo haru. Kecuali warna kuning kemerah-merahan nyaje, warna kuning kemerah-merahan nyaje orang yang yang jenggot. Kadang kalau ulama kadang jenggot agak merah. Ini memang gembung inai, gembung kecek. Nyaje menyolain nyaje. Dasar jenggot beragam baru pula warna hitam kan. Jadi ada nak orang lain. Dasar jadi orang ada kecuali kuning kemerah-merahan. Dan naknya itu cibang putih. Tukar putih kan? Putih. Sebab na dispensasi khusus orang kira urut putih. Ini hadis semua. Tinggi hisab oleh malaikat, periksa oleh malaikat yang putih-putih nak dispensasi. Bukan oleh Allah. Kain makhluk putih-putih kelewat boleh. Mak menyuruh kalau percaya Mekah lewat. Lari dia percaya. Menyuruh bersihkan apa? Menyelamatkan unsur untuk cek menghidapkan tadi. Menyuruh putih, haru, putih, terang. Berbeda dengan orina. Berbeda dengan orina. Kalau perempuan, dasar hukum cetok adalah yang orina apa? Je. Orina je. Mana dia? Urina je. Dasar hukum cek urina je. Yang urina je. Tapi urina yang lain cek warna hitam. Yang je. Warna lain. Urina warna lain. Dasar memang je ubah. Kecuali warna hitam. Urina je. Je warna biru. Je warna hijau. Kipan yang pakat dengan suami rumah supaya nak suasana baru. Kita juga musik dengan desu-desu capcet jadi musik.
Aceh Lendera dekatnya Alim banyak jalan-jalan macam-macam beda, tapi tetap yang ada warna hitam. Nah, tapi urina yang tak bersuami untuk cek, untuk kohok yang harus nak izin suami. Yang nak cek kohok urina je kohok, tapi tidak boleh di atas bahu. Di atas bahu saja. Dan suami dia izin urina kohok dada atau tapi maksudnya urina kayu bahunya je. Dan itu pun kalau yang sudah bersuami harus minta izin ke suami. Ya, harus terperhatikan dia. Urina dia lagi orang harus urina kalau diciptakan oleh Allah dan keindahan Allah. Dia mana tak berat keindahan. Bak lagi roh. Namanya urina secara tabiat, secara apa istilahnya, secara dasar fitrah urina banyak dia aneh-aneh dia hobi banyak. Cuma memang apanya ada kok, tapi pada sini berbeda, berbeda kecuali misalnya anak kondisi sakit atau kena berbuka COVID. Cuma pertanyaan penuh menyuarakan dasar hukum harum jatuh harum becek kecuali kuning yang kemerah-merahan. Mau ini pakai dasarnya hukumnya je kecuali mereka. Memang lainnya iradah Allah. Iradah Allah, perempuan itu adalah bagaikan hiasan. Maka menyuarakan berhias rambut. Cuma dia tabarruj kudurun lain yang bukan mahram. Yang dalam tu lalu dia bangkit oleh Allah, wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyah dan ula. Janganlah perempuan itu bertabarruj seperti tabarruj perempuan jahiliyah dulu. Itu persamaran di luar rumah, di rumah sama dulu. Hanya pakai baju kaki pukul hanya di luar hanya di rumah hanya di samping ada. Di makanya kadang-kadang kita merompak suami itu maka terbiasa disuruh di balik. Anak ia akan pergi rumah. Ya, boleh nak pergi di rumah pergi. Nyet kalau di rumah disuruh yang pakai benda lebih jeku yang pakai pergi makan di rumah. Yang judlo skincare, judlo make up mahal-mahal. Tapi untuk pakai memang fitrah urina, iradah Allah maha baik. Sifat urinanya hiasan. Namanya hiasan tak payah berhias. Masa hiasan anak hias? Menyotanya fitrah tanya bukan hiasan. Untuk Allah fitrah tanya. Fitrah tanya uraga ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Fitrah tanya bukan hiasan. Makanya baik-baik jorok. Fitrah kita yang kaum kepemimpinan. Ya, kepemimpinan bertegak, badan bergagah. Kerana pemimpin, hanya pemimpin dia lemah-lemah bertegak. Tanya lebih kepada bergagah, bertegak. Makanya jejak buku aja. Tanya fitrah, tanya bertegak. Bahawa Umar bin Khattab berubah orang buku-buku je. Pada orang muda-muda, kamu buku-buku kau. Ajak tu keluarga, tiga keluarga, kamu buku-buku kau. Nampak orang mungkin. Ini Umar tak boleh. Buku-buku Lagi kita mengatakan tawadhu'an sebagai bentuk tawadhu'. Bukan memang betul-betulnya tawadhu'. Lumat pada kain lamda tapi tetap fisik
bukan berarti dah waktu yang demi dia pakai juga air dia dah sufi dah. Fitrah. Maka fitrahnya ini iradah Allah. Jadi iradah Allahnya harus kita pahami dengan baik. Jangan kita ubah-ubah. Harus ikuti iradah Allah yang kalau ciptakan masing-masing kalau perlu. Hanya menyona hanya mengenai hanya agam, hanya ini berbeza. Hanya gara-gara penghemat peng beliau bajet sama lagi. Belum bajet kali Surabaya tu ada agam ni kan sama ni 30. Ini bikin itu ni. Bajet ini tu berlipat itu nego dia. Harus bedanya iradah Allah. Ada ini. Jadi beda fikir iradahnya ni saya hendak pahami bahawa iradah Allah bukan bukan. Tak pahami kemudian kita bawa dalam kehidupan saya. Beda berabri iradah Allah ni. Hanya pakar hadis LGBT melawan iradah Allah. Yang agam beragam kagatu dah sifat-sifat mendung. Yang inam berminam kagatu dah sifat-sifat mendung. Dengan bergantung dengan iradah tadi. Ini hadis termasuk ni. Berkena timbul berkena LGBT kan? Bukan hanya ledak timbul LGBT karena orang tuanya yang tidak memahami fitrah. Dia boleh belum mainan kan ini anak agama apa beragam hai dia orang agama kalau itu tak pasalnya ada juga ada boneka Barbie kadang-kadang Barbie sih kan ini terus ada juga kakak ini kami dah kemat untuk teman-teman ke Barbie banyak kadang-kadang ada coba kita ada yang orang kita padahal yang pendidikan dari awal dalam berpakaian dan yang ciri semuanya dalam segi termasuk nama ngomong dan pergaulan kita banyak timbul bagi kadang-kadang dari awal juga termasuk fitrah. Kenapa fitrah Allah apabila sudah mengatur bahawa dalam sebuah rumah tangga itu ada ibu, ada anak dua-dua mengat seimbang menyoali agam berangkat menikah mak dan mak haji turut menikah jujur ini bahaya. Bahaya akan betul-betul je ke haji daya orang kan haji ciri rumah tak terserahkan menumpak urut katu hidup sibuk dah dia sibuk dah oh ya kayu buka sana dia awak yang sibuk tak kerja ban raya agak kayu buka sana dan juga Muhammad Abdullah ban raya kayu tuan Muhammad dia tak pegang macam-macam dan bocoknya aku cinta jadi itu harus kita ambil dari awal dia kejadian di samping memang kita akui termasuk beberapa LGBT itu timbul karena konflik rumah tangga misalnya ya, ketika anak-anak melihat ayahnya terlalu main tak jauh frontal mukul main tangan jadi timbul pada anak perempuan mungkin dia punya anak perempuan timbul dalam terdidik dalam diri anak perempuan itu benci kepada ayah kepada laki-laki makanya itu sama di kalangan syukur makanan ini tadi kalau keberingasan sosok laki-laki maka sampai dia tumbuh besar dia benci kepada laki-laki jadilah ke kemudian adalah dan ciri yang ada adalah karena terlalu
kalimi ini. Makanya menyo Ali bin Abi Thalib karena dia kata terbentuk kalau sudah fitrahnya itu iradah Allah ini sudah tidak kita kendalikan dengan baik. Kalau fitrah sudah berubah, ya berubah. LGBT berubah. Sehingga masalah Ali bin Abi Thalib mengatakan LGBT-nya dua orang. Yang pertama menyerupa kain bulu, menyerupa kain bulu. Maka cok peik bangunan yang tinggi tiba-tiba. Ya, itu. Cok. Yang kedua menyohana lagi ya, disuruh makan. Menyai puput dengan binatang. Binatang macam-macam dari yang ada di mana. Dia lahirnya kami ya. Urang-urang jauh pehun binatang yang jauh mandua penelitian menyokap kena penyakitnya cukup dia dari negara menyokap kenanya tersambung boleh kejadian dia korban ternyata beberapa penelitian mengatakan justru korban lama-lama menjadi cobaan Allah bagi sebagian orang dan itu tentu harus terjaga. Nah, itu di antara bentuk orang-orang yang tidak memahami iradah Allah sehingga tidak hati-hati, maka hasillah contoh-contoh seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi Allah Ta'ala muridul qabla wujudil murada, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah bersifat atau memiliki sifat irada, telah mengatur sifat-sifat seluruh makhluk sebelum makhluk itu dieksekusi dalam bentuk penciptaan. Lianna sifatillah ta'ala kullaha qadimah, karena bahwa sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya adalah qadim. Ini dari jawaban azali dari format di bait Allah Ta'ala. Idil hadis la yaqumu bil qadim bal yastahilu ittisaful qadim bisifatil hadisah, akan tetapi karena sifat hadis tidak berdiri pada yang qadim, bahkan mustahil bersifat zat yang qadim itu dengan sifat yang hadis. Intinya bahwa iradah itu sudah ada pada zaman azali, bahwa format sifat-sifat seluruh makhluk sudah diatur oleh Allah sebelum penciptaan seluruh makhluk, yaitu di zaman azali. Jadi kira-kira makna sifat iradah. Punya macam banyak sifat iradah itu yang kita lanjutkan malam kami depan, antara iradah dengan perintah Allah, antara iradah dengan ridha Allah. Nah, ada beberapa poin penting tentang iradah. Insyaallah kita lanjutkan malam kami depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.